Shalom, Shalom. Shalom, selamat malam Bapak. selamat malam. Wah, minggu yang baru, tapi minggu terakhir juga ya, di Oktober. Teman-teman, eh, materi kita tahun ini itu mengenai perempuan versus naga, ya. Kita sedang di ujung dari perjalanan di ujung padang gurun, ya nih, saudara ya. Nanti mungkin pertengahan November baru saya menikung balik, gitu ya. Ketika perempuan ini dibawa, diberikan sayap burung nazar dan terbang ke padang gurun. Saudara tiba-tiba sadar bahwa selama ini berbulan-bulan kita sedang di padang gurun. Gitu. Ya, satu saat nanti saudara tidak perlu jawaban penjelasan dari siapa-siapa, tiba-tiba saudara sadar, rupanya kuis berbulan-bulan sedang di padang gurun. Gitu ya. Malam ini uh, saya ingin menyentuh beberapa bagian yang penting, saudara ya. Ketika kita menjadi orang percaya, apa sih ujian terbesar dalam hidup setiap orang yang percaya? Kan muncul ada kata penderitaan gitu. Ya, jadi muncul juga nanti mungkin mungkin besok atau minggu depan kita bahas apakah memang orang percaya Pak, harus menderita? Kan gitu. Ini ya, apa yang ada di balik semuanya itu, ya? Ada agenda utama apa gitu di balik itu semua? Nah, Allah yang sama dahulu, hari ini dan esok sampai selama-lamanya, itu pasti Allah yang sama yang punya rancangan damai sejahtera. Ya kan? Pasti Allah yang sama nih, ya. Tetapi di mana damai sejahtera di tengah padang gurun gitu? Di mana itu? Eh, apa itu? Apa orkestrasi yang utama sebenarnya di balik itu semua? Nah, eh, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai itu, saudara, ya, dan itu dan itu cukup panjang materi itu ya, cukup panjang itu. Saya sudah siapkan puluhan halaman ya, saudara ya. Itu nanti menyentuh ke mungkin mungkin nggak orang bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit gitu, ya. Itu sangat terkait dengan apa maksud Tuhan di balik semuanya itu, ya. Dan itu harus benar-benar eh, menjadi kehidupan, menjadi kehidupan. Artinya kita alami dalam hidup dan bukan hanya kita alami dalam hidup, tapi kita nikmati pengalaman itu dalam hidup. Ah, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, menikmati pengalaman. Saya ulang kata-kata itu ya. Enjoy enjoy the experience of life. Menikmati pengalaman dalam hidup itu penting. Orang yang belum bisa menikmati pengalamannya dalam hidup, itu nggak bisa mengulang itu. Dia nggak bisa mempunyai iterasi atau dia mengingini lagi, nggak bisa. Itu. Jadi dia nggak bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Gitu. Nah, kalau itu padang gurun, gitu ya. Kalau itu hal di mana Tuhan izinkan terjadi, di mana bukan sesuatu yang kemudian merupakan keinginan manusia gitu ya, tanda kutip gitu. Apakah masih sejauh itu masih kita bisa menikmati pengalaman itu? Ah, itu jadi tanda tanya kan. Nah, makanya saya mau mulai dengan ini adalah sesuatu eh, apa lanjutan yang berkesinambungan, saudara ya. Lanjutan yang berkesinambungan dari materi-materi sebelumnya minggu-minggu lalu. Kalau demikian, saudara, ya kita tarik ke samping sedikit bicara mengenai coba kita lihat dari sudut pandang ujian orang percaya itu apa aja sih sebenarnya.
gitu. Kalau kita menjadi orang percaya itu, apa yang menjadi eh, apa itu ujiannya gitu, ya, temptation. Apa yang menjadi cobaan, ya, orang percaya. Jadi ketika kita menjadi percaya, ya, ah, nih saya tanya dulu nih teman-teman. Kalau menurut saudara, apa ujian orang percaya itu? Saya catat ada 4. Coba saudara eh, apa boleh kasih kasih highlights gitu supaya apakah kira-kira catatan saya ini cocok dengan apa yang saudara ada di dalam pikiran saudara. Silakan, siapa yang mau? Mungkin salah satu dari siapa, Bapak, penderitaan. Ujian salah satunya adalah penderitaan. eh sebentar, sebentar. Maksud saya gini nih. Penderitaan kan itu kan ininya, caranya kan, saudara menderita. Tapi maksudnya yang diuji apanya gitu. Berarti enggak? Nah, kita nih jadi orang percaya. Orang apa sih apa sih ciri-ciri orang percaya itu kan ciri-ciri orang percaya bukan menderita kan? Nih tangkap nih teman-teman nih. Ini menarik loh, penting ini karena ketika saudara eh, secara secara detail bisa lihat memisahkan, maka saudara akan semakin semakin memiliki eh, fokus yang jelas, gitu, fokus yang jelas. Sehingga saudara tahu nggak gunanya? Ketika saudara memiliki fokus dan yang jelas ini, saudara benar-benar bisa, saudara benar-benar bisa menikmati yang namanya sukacita itu. Terpisah dari sekalipun dalam saat keadaan waktu yang sama, ya, saudara ada di dalam cobaan, saudara ada dalam derita, ada dalam sengsara gitu, ada dalam aniaya gitu. Sukacita itu tetap pasti ada karena saudara bisa bedain. Nah, jadi menjadi orang percaya itu kan ada cirinya. Orang percaya itu A, B, C, D gitu kan? Ya kan? Nah, eh, kan yang diuji adalah karakter orang percaya ini kan yang diuji sebenarnya kan atau ciri-ciri orang percaya ini kan yang diuji. Nah, diujinya melalui pencobaan, melalui penderitaan, melalui kesengsaraan kan, gitu. Jadi, Menurut saya salah satunya ketaatan. oke, di sini saya tulis kesetiaan, ya, ya betul. Yang diuji itu adalah ketaatan atau kesetiaan. Nah, pasti Pak Tadus jadi berpikir kenapa ya kenapa namanya kesetiaan bukan ketaatan ya gitu. Itu Pak Tadus bisa pikir-pikir, oh iya ya, orang orang ahli Taurat itu taat gitu ya. Tapi apakah mereka setia gitu ya? Apalagi teman-teman yang diuji. Biasanya yang paling pertama itu bukan itu. Keinginan, Bapak. Keinginan keinginan kita nggak pernah diuji kan? Keinginan kita nggak pernah diuji loh. Bisa Karena juga, Pak. bentar-bentar kita ngomongin yang keinginan dulu ya. Apakah keinginan kita eh, diuji? Em, Justru keinginan ini bagian yang menguji. Gitu. Kenapa? Karena keinginan itu bukan ciri orang percaya, ya kan? Orang percaya itu cirinya setia, gitu, ya kan? Setia, ya. Coba lihat Wahyu pasal 2 ayat 10. Oke, sebentar, sebentar. Sebelum ke sana sudah ada poin pertamanya. Ya, Yandri, benar. Jadi yang diuji itu adalah iman. Orang percaya, ciri orang percaya ya beriman, ya kan?
Jadi yang diuji dari orang percaya yang pertama itu adalah imannya, ya kan? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, Tidak kita lihat. yang tidak kita lihat, gitu. Makanya 2 Korintus 5 ayat 7 bilang apa? Hidup kami ini karena percaya bukan karena melihat. Hmm. Ini penting loh, saudara. Ya, jadi orang percaya itu cirinya beriman. Nah, cuman imannya diuji karena rupanya iman ini itu bukti gitu dari segala sesuatu yang saudara tidak lihat gitu. Ada orang yang beriman karena lihat. Nah, nanti kita pelajari ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam uh, uh, studi mengenai gitu ya. Contoh orang percaya gitu ya, yang diuji imannya, diuji percayanya apakah karena melihat atau karena apa? Karena hal yang lain gitu. Ya. Oke. Banyak tokoh di dalam Alkitab ya. Paling paling yang paling kita kenal adalah siapa? Abraham kan? Abraham. Dia diuji imannya, Saudara. Ya. Dia diuji imannya. Dia disuruh untuk apa? Persembahkan Ishak, ya. Ujiannya apa? Eh, apakah dia lebih terikat atau dia lebih mengasihi Ishak daripada Allah yang memberi Ishak itu kepadanya? Kalau Ishaknya kan kelihatan. Nah, Allahnya tidak kelihatan. Imannya diuji, saudara. Ini contoh ya, contoh saudara ya. Sering loh di dalam hidup kita sehari-hari. Itu diuji. Ya, Alkitab udah bilang, jangan khawatir. Ya, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok itu punya kesusahannya sendiri. Nah, yang bilang begitu kan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman. Gitu. Tapi kita lebih didominasi oleh apa yang kita lihat. Iman kita diuji, padahal iman itu adalah bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat gitu. Harusnya kita lebih 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 jadi iman kita diuji ketika iman kita diuji, nih, iman orang percaya itu diuji mengenai masalah dilihat dan tidak dilihat gitu. Saudara tahu nggak? Matius 6 ayat 34 itu. Gini loh, saudara. Ya, dikatakan jangan khawatir kan, ya. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok itu punya kesusahan sendiri. Jadi bahkan gini, saudara. Bahkan saudara tidak diharapkan untuk khawatir untuk besok loh. Untuk besok, besok itu ya besok, ya, tomorrow, ya. Nah, kita sering boro-boro besok. Kita khawatirnya udah the day after tomorrow. Lusanya juga kita khawatir. Ini ada orang di sini yang khawatirnya udah minggu depan udah khawatir. Ada orang di sini yang khawatir, aduh, anaknya masih TK. Udah mikir kuliahnya. Matius 6:34 besok aja nggak boleh khawatir. Yang untuk besok. Untuk besok, Alkitab untuk besok.
Itu ujian. Waduh, saudara kalau semakin saudara memikirkan ini, saudara semakin tahu apa maksud Allah di balik penderitaan. Semakin tahu apa di balik penderitaan itu apa maksud Allah. Eh, sekitar sekitar 1,5 jam sore ini, saya duduk-duduk sama Peter dan Theo ngobrolin ya mengenai mengenai hal terutama sebenarnya. Ya, apa sih yang paling utama gitu di balik semua sirkumstansi ini, dinamika kehidupan gitu ya. Ya, ada yang kita lihat seperti ritual keagamaan, ada juga yang seperti kerohanian yang bisa apa eh, apa eh, menggairahkan hati, ada gitu ya. Tapi ada kesunyian yang mencekam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini Allahnya beda atau Allah yang sama? Gitu. Ini Allah yang baik, yang sama. Tapi kok faktanya nggak demikian? Gitu. Nah, saudara ya, jadi Abraham diuji gitu. Ya, wah itu saya juga itu pasti proses loh, saudara. Ya, ya itu ujian yang saya kira mungkin saya belum pernah dengar ada cerita yang sama loh di dunia ini. Ya, ya sorry, maksudnya selain Abraham gitu, diuji untuk memberikan anaknya gitu ya. Belum pernah saya dengar ya, saudara. Oke. Nah, itu ujiannya seperti itu, ya. Wah, makanya belajarlah berpisah sebelum perpisahan itu sungguh-sungguh datang, ya. Belajarlah melepaskan sesuatu sebelum engkau dipaksa untuk melepaskan sesuatu itu. Nah, saudara pasti tidak segan atau tidak enggan untuk melepaskan sesuatu kalau saudara sudah belajar untuk melepaskan itu, ya. Saudara terus belajar gitu untuk melepaskan itu, ya. Itu Abraham, Ayub, saudara, ya. Ayub kehilangan segalanya, tapi eh, coba saudara baca Ayub 13 ayat 5, ayat 15. Ayub pasal 13 ayat 15. Terus satu orang siapkan Ayub pasal 19 ayat 26. 26 27. Tadi sorry quote-nya gimana tadi? Yang belajarlah yang apa? Memisahkan Iya. belajar. Jadi eh, sebelum perpisahan itu sungguh-sungguh hadir, Hmm. ya, belajarlah untuk eh, melepaskan gitu. Belajarlah untuk berpisah gitu, ya. Sebelum sesuatu itu eh, harus saudara lepaskan, belajarlah untuk eh, Dulu terus terpisah merelakan, gitu. ya, merelakan hal itu sejak sekarang gitu. Dan satu hari nanti perpisahan itu akan benar-benar datang. Apa yang saudara dan saya itu genggam, satu hari nanti diminta untuk merelakan untuk pergi gitu. Ya. Nah, kalau saudara sudah belajar untuk apa tuh, eh, untuk berpisah, ya, sejak 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 sekarang ini, atau saudara sudah belajar untuk melepaskan atau merelakan untuk terlepas sesuatu itu, maka ketika ia datang, ketika perpisahan itu harus datang, ketika saudara harus melepaskan itu dari diri saudara,
ya tidak akan terlalu sakit gitu saudara ya. Saudara udah mempersiapkan diri gitu. Jadi ada dua hal sih di situ ya. Eh, Pertama itu jadi kita mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Maksudnya mempersiapkan kehidupan eh, rohani ya yang baik, dan kemudian yang kedua adalah kita memiliki pengharapan yang apa yang lebih tajam dan lebih fokus gitu ya. Karena apa? Kan menyedihkan itu. Kan dinamika itu menyedihkan. Mana ada perpisahan yang tidak menyedihkan, saudara? Ya kan? Gitu. Mana ada melepaskan sesuatu yang tidak menyedihkan. Nah, makanya faktor keduanya perlu ada, bahwa di balik kesedihan itu ada pengharapan, gitu. Ya, ada pengharapan. Di balik itu ada pengharapan. Coba baca 1 Tesalonika 4, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14-15 kalau nggak salah. 1 Tesalonika 4 ayat 14-15. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini Jadi, kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. jadi ada penghiburan di balik kesedihan, ya. Jadi harus lihat realitas juga bahwa perpisahan itu ya menyedihkan, ya. Perpisahan itu selalu diiringi dengan air mata kan, gitu. Tetapi di balik itu ada penghiburan, ya. Akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, ya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, ya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Oke. Karena apa, Saudara? Karena mereka akan apa? Mengambil bagian dalam kebangkitan yang pertama. Saudara setahu ayat itu ya, harus nyambung ke situ, ya. Kenapa berbahagia? Karena mereka akan mengambil bagian dalam kebangkitan yang pertama, dan kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya, itu singkatnya ya, tapi terlalu dalam dan padat itu ya. Nanti saudara eh, apa uraikan sendiri ya. Saya kira saya pernah bahas. Nah, jadi diuji. Jadi ujian terbesar itu sebenarnya adalah tetap percaya gitu ya, bahwa Allah. Nah, ini saudara ya, tetap percaya, tetap beriman ya, bahwa Allah itu baik dan Allah itu berdaulat gitu. Allah itu baik dan Allah itu berdaulat. Saya bilang, jadi sore ini kami diskusi ya. Saya bilang gini, sebenarnya kesuksesan atau pencapaian tertinggi ya seorang percaya itu di dunia ini, semasih ada di dunia ini, itu adalah ketika dia sampai pada satu pemahaman dan menikmat nih, satu pemahaman dan kemudian satu pengalaman dan kemudian yang ketiga menikmati pengalaman bahwa tetap dia percaya Allah itu baik dan Allah itu berdaulat di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan apapun, di dalam derita, di dalam kehilangan gitu, di dalam eh, perpisahan, di dalam eh, eh, apa melepaskan segala sesuatu dari dirinya gitu, ya. Dia tetap dia tetap percaya bahwa Allah itu berdaulat gitu. Ya seperti Ayub kan, Ayub berapa? 42 ya, ayat yang kedua kan. Ayub bilang gini kan, aku tahu bahwa apa katanya? Rencanamu itu Tidak ada rencanamu yang gagal. sebelum itu.
Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah itu. Ya. Jadi saudara bayangkan ini ya. Jadi kita kan baca Matius 6 ayat 34 ya. Jangan khawatir ya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok itu punya kesusahannya sendiri. Orang kalau sampai pada pemahaman gitu. Bahkan pengalaman gitu. Bahkan menikmati pengalaman itu bahwa Allah itu berdaulat gitu ya. Allah itu berdaulat. Maka dia pasti ya saudara ya, dia pasti tahan uji. Dia pasti tahan uji. Ya. Nih saudara ya, dia kehilangan sesuatu. Dia 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 memahami dan dia dia memahami bahwa Allah berdaulat. Ya. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Gitu. Ya kan? Nah, sehingga dalam keadaan itu dia tidak dipenuhi pikirannya dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa, mengapa, mengapa dan mengapa. Atau kemudian dia terus kemudian mencoba untuk mencari jawaban gitu. Ya, atas semua gitu. Mengapa, alasannya apa gitu. Enggak, dia enggak cari. Tapi karena dia tahu bahwa Allah itu berdaulat atas semuanya itu, maka yang dia karena dia pahami itu, maka dia terus mengarahkan ya, mengarahkan kerinduannya ke situ. Ketika dia mencoba untuk demikian, maka yang terjadi adalah dia bergeser dari mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan itu, bahkan alasan-alasan mengapa itu terjadi, dia bergeser kepada apa? Dia malah ketemu dengan pribadi gitu. Dan dia ingin semakin, nah jadi dorongan hatinya malah kembali ke dia dia ingin mengenal pribadi ini, jauh menguasai seluruh seluruh kesibukan kesibukan pikirannya gitu ya, bahkan perasaan hatinya gitu ya, dibanding semua yang lain itu ya. Itu mengarahkan dia untuk sibuk mengenai mencari Tuhan, sibuk mengenali Tuhan itu ya, sibuk mengenai pergaulannya dengan Tuhan gitu. Tapi saudara tahu nggak, keadaan itu tidak terjadi demikian saja gitu. Tetapi masuk di dalam memang ada prosesnya gitu. Memang ada prosesnya. Jadi melalui, nah makanya tadi waktu Iko bilang yang diuji penderitaan, di dalam penderitaan iman itu diuji, percaya kita itu diuji. Di dalam keadaan keadaan eh, kehilangan gitu, kehilangan diuji, kita diuji gitu. Iman itu diuji gitu. Ya. Nah, itu dua contoh ya saudara ya, Abraham dan Ayub ya. Nah, tadi itu yang pertama ya, iman kita diuji ya. Jadi orang percaya itu yang diuji itu di imannya ya. Bagaimana dia percaya tanpa harus melihat gitu. Jadi dia percaya tanpa harus melihat. Yang dia tidak lihat ya Tuhan yang tidak dia lihat itu. Jadi dia diuji bagaimana dia percaya dengan apa yang tidak terlihat dibanding apa yang terlihat. Itu real itu saudara. Ya. Makanya coba baca saudara 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu ujung dari
eh, kehidupan orang percaya gitu. Ya, jadi memang diuji untuk sampai pada pemahaman itu. Dia memang diuji sampai pada pengalaman itu. Bahkan dia diuji sampai menikmati pengalaman itu. Saudara bisa bayangkan nggak kalau sampai menikmati pengalaman itu? Contoh gini ya, saudara. Waduh, besok ya atau besok-besok ini yang ini nggak belum ada nih. Ini perlu ini. Tapi saudara sudah mampu menikmati pengalaman bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Jadi pengalaman. Jadi saudara malah rindu gini. Rindu mengalami lagi Tuhan yang berdaulat itu dalam hidup saudara gitu. Nah itu. Jadi keadaan itu ya sebenarnya nanti ujungnya nih ke sana saudara. Keadaan itu akan menolong terus membangun satu karakter ya atau dinamika dalam saya nyebutnya tadi sore itu natur atau kodrat ya. Itu yang membangun kodrat atau natur dalam diri orang percaya itu di dalam jiwa orang percaya itu untuk bisa joyful atau bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Karena memang dia sudah mulai mencari untuk menikmati pengalaman itu bahwa Allah berdaulat gitu. Bahkan dia seperti menantang keadaan, saudara. Wah, aku tahu pasti dia melakukan ini. Aku tahu bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Gitu. Dan dan saudara ini ingat ya, dia sudah melewati ujian bahwa ini bukan berarti apa yang saya lihat yang akan terjadi, tetapi yang saya akan lihat adalah sesuatu yang memang belum saya lihat sekarang. Gitu. Jadi dia memang diuji untuk itu. Ya. Dia diuji untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Gitu. Saya ulang nih saudara ya. Coba tangkap. Memang orang orang percaya imannya itu diuji untuk dapat fokus pada yang tidak kelihatan. Gitu. Saudara bisa renungkan itu, itulah ujiannya. Gitu. Makanya ketika diperhadapkan dengan hal yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu sebenarnya ujian iman atau ujian percaya yang sesungguhnya tuh, saudara ya. Saudara bisa percaya pada hal ya, pada saat ya, pada satu hal yang tidak kelihatan, gitu, ya. Oke, oke. Yang kedua ya, sebelum kita masuk contoh Ayub yang apa, yang lebih dalam, lebih jauh ya. Yang kedua, saudara ya. Tadi Pak Tadus bilang apa? Ujian orang percaya itu apa? Orang percaya itu ya diminta untuk setia. Katanya hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, diuji dengan kesetiaannya, gitu. Ya, diuji dengan kesetiaannya. Ya, kesetiaannya untuk tetap percaya. Jadi kesetiaannya. Jadi dia diuji untuk tidak apa? Tidak menyimpang imannya, tidak menyimpang percayanya. Makanya Paulus bilang, nah ini ya. Nah ini tadi ya. Ap- Apa yang menjadi ciri kesuksesan orang yang percaya? Yang tadi kan bahwa kalau dia sampai ya, memiliki pemahaman dan kemudian mengalami dan kemudian eh, menikmati pengalaman bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu baginya tidak ada yang eh, apa dia bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ya. Itu tingkat kesuksesan. Nah, ini hal yang sama kan saudara ya. Bahwa apa? Ketika dia memahami dan kemudian dia mengalami dan kemudian dia menikmati pengalaman itu sebenarnya kan dia berhasil seperti Paulus bilang, aku telah telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah sampai pada garis akhir, aku telah memelihara iman, ya kan? Itu kan hasil akhirnya tuh ujian itu.
ujian dari kesetiaan itu hasil akhirnya ya dia mampu memelihara iman. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupannya. Wahyu pasal 2 ayat 10. Ya. Ada banyak ujian terhadap kesetiaan di bawah tekanan, di bawah ancaman, gitu. Tidak harus dari luar, itu dari dalam juga ada, saudara. Ya, nah makanya ini penting nih, ya. Orang percaya itu sering sebenarnya ancamannya itu dari dalam. Dia sendiri yang membuat apa tuh lobang ya, hurdles gitu ya, ya di depannya dia. Dia sendiri yang membuat apa eh, rintangan-rintangan sendiri di dalam hidupnya. Dia sendiri yang buat gitu. Dan itu yang Iko tadi bilang, itu terbuat dari keinginan-keinginan gitu. Itu terbuat dari keinginan-keinginan, ya. Tuhan sangat tidak tertarik untuk uh, menjawab keinginan kita, tapi Dia berkepentingan untuk menjawab kebutuhan saya dan saudara. Gitu. Bapamu tahu apa yang engkau perlukan. Gitu. Bapamu yang di surga terlebih tahu apa yang engkau perlukan. Gitu. Tetapi dia tidak punya ya saudara, ya, agenda untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Sukses itu bagi orang percaya bukanlah keinginannya terpenuhi, tetapi kebutuhannya itu terjawab. Nah, kebutuhan yang tertinggi yang merupakan kesuksesan dari orang percaya itu adalah ketika dia teruji percayanya, gitu. Dan kalau teruji percayanya, berarti dia mampu untuk setia di dalam percayanya itu. Jadi orang diuji imannya, maksudnya dia diuji apakah dia bisa fokus pada yang tidak kelihatan dibanding yang kelihatan. Wah, itu kita tanpa sadari, saudara, itu yang di dalam kacamata kita setiap hari. Kita iman kita goyah, iman kita itu goncang ketika kita diperhadapkan sama yang tidak kelihatan. Ketika kita diminta untuk menaruh harap pada yang tidak kelihatan. Iman kita tuh goncang, saudara. Padahal kalau kita memahami akan Allah yang berdaulat itu, harusnya kita didorong untuk mengalami Allah yang berdaulat itu. Dan kalau kita sudah mengalami Allah yang berdaulat itu, harusnya kita menikmati pengalaman Allah yang berdaulat itu. Hari demi hari, momen demi momen dalam hidup kita. Ya kan? Melalui padang gurun, derita padang gurun, tekanan, ancaman gitu. Padang gurun, kesepian, padang gurun, kehilangan. Tuhan kadang bawa saudara ke situasi kehilangan supaya saudara ketemu dengan Dia yang seharusnya berdaulat atas hidup saya dan saudara. Ujian terbesar untuk kesetiaan adalah tetap mengikut Kristus ketika dunia menolak saudara, ketika dunia menekan saudara, atau ketika dunia menggoda kita untuk menyerah. Ya, itu ujian terbesar dari kesetiaan. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, ya, ujian untuk orang percaya itu adalah ketika kan Yesus katakan seperti Bapa telah mengasihi aku mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi ciri orang percaya itu adalah hidup dalam kasih. Betul nggak? Hmm. Maka diuji kasih kita itu. Ujiannya apa, saudara? Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Aduh, Pak, itu berat. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perbagian nanti itu kita akan bahas, saudara ya. Ini tidak mudah kan? Jadi bukan hanya sekedar jangan balas gitu ya, tapi tetap mengasihi, tetap mengampuni. Makanya Paulus bilang apa, saudara? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, ya. Nah, ada contoh yang bagus nih, saudara, mengenai eh, apa? Mengenai tetap bisa mengasihi ya musuh, gitu ya. Ini contohnya apa? eh, mengampuni gitu ya, saudara, mengampuni. Pengampunan itu nggak bisa pakai perasaan. Pengampunan itu hanya bisa kalau dia didasarkan pada kebenaran, gitu. Walaupun perasaan kita belum mampu untuk mengampuni, tapi biarkanlah pengetahuan akan kebenaran di dalam pikiran kita itu memutuskan untuk mengampuni. Nah, ketika saudara ya eh, memutuskan, saudara memutuskan untuk eh, mengampuni dari pikiran, dari pikiran, maka perasaan saudara akan coba mengikuti, gitu. Nah, ini kan ada ada gap ini, ada apa? Ada gapnya, ada apa? Eh, ada sesuatu yang belum seirama kan? Pikiran saudara menyuruh, mendorong saudara untuk ampuni dia, gitu. Tapi perasaan saudara belum belum bulat 100% untuk mengampuni. Nah, jadi caranya nih untuk menjadi orang percaya yang benar itu adalah, dan disinilah ya, disinilah kasih kita itu diuji adalah ketika kita bisa mengasihi, dalam hal ini mengampuni orang, gitu. Dengan apa? Dengan dasarnya pikiran kita akan pengetahuan akan kebenaran. Kita mengampuni karena apa, saudara? Kita terlebih Juga dahulu. sih. Kan dasarnya begitu. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Gitu. Kita harus mengampuni karena kita udah diampuni. I- Jadi kita harus menyatakan pengampunan itu. Nah, perasaan saudara yang ada di belakang, gitu ya, yang telat mengikuti keputusan pikiran saudara, itu yang dinamakan pertumbuhan iman. Sorry, itu yang namakan pertumbuhan rohani, gitu ya. Di situ akan ada spiritual growth, gitu. Akan ada pertumbuhan rohani. Perasaannya mengikuti keputusan pikiran yang melaksanakan pengetahuan akan kebenaran itu. Itu hebatnya, saudara ya. Makanya Paulus bilang di dalam akal budiku itu ada hukum. Ya, itu hukum akal budinya adalah bahwa dalam akal budinya itu ada pengetahuan akan kebenaran. Gitu. Dan dia harus lakukan, dia harus kerjakan. Saya mengampuni karena saya sudah diampuni. Saya harus mengasihi karena saya sudah dikasih. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya tidak tulus mengasihi? Apa perasaannya gitu, maksud saya. Perasaannya. Aduh, sebenarnya saya tuh banyak kerjaan ini loh, saya banyak ini gitu ya. Saya ada ini, saya ada ini, saya ada ini. Tapi pikirannya udah bilang, kamu harus lakukan itu, kamu harus mengasihi dengan action ini ya gitu ya. Karena itu yang ini ya. Karena itu yang diingini Tuhan darimu gitu ya. Ya kan? Karena itu yang dimaui Tuhan darimu. Nah, ketika saudara memutuskan untuk melakukan itu, wah itu.
perasaan saudara yang masih tertinggal di belakang itu, dia akan mengikuti. Ketika dia mencoba untuk perasaan itu, ketika dia mencoba untuk mendekati dan kemudian mencoba untuk mengikuti keputusan saudara itu yang dibilang spiritual growth. Ada pertumbuhan rohani itu di situ. Ya, menuju menuju kedewasaan yang ada di dalam pikiran itu. Kasihilah musuhmu. Jadi orang percaya diuji untuk di dalam kasihnya itu. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Ya, ujian untuk orang percaya, apalagi saudara? Yang saya tulis di sini penyerahan diri. Di bagian terakhir ya. Itu yang saya mau bilang tadi. Jadi penyerahan diri itu yang mengcover semuanya. Nah, di dalam penyerahan diri itu diuji imannya, kesetiaannya, ketulusannya. Ternyata itu, jadi menurut saya itu mengcover. Karena iman itu kan pisteu, mempercayakan diri. Nah, di dalam mempercayakan diri itu diujilah kesetiaannya, apanya gitu kan gitu. Betul, betul ya. Jadi ini dibuat di terakhir, saudara, supaya mudah dimengerti ini ya. Nah, doanya Yesus ya yang di Lukas, di Getsemani ya, Lukas 22 ayat 42 kan. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah. Gitu. Jadi sebenarnya Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu ya, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah. Dan tetap yang doa kedua dan ketiga itu lebih lebih menarik, saudara, karena Yesus berkata begini, "Eh, Bapa, kalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Itu menurut saya gradasi, saudara ya, penyerahannya itu meningkat jauh gitu. Jadi dia bilang, eh, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, artinya apa, saudara? Yang di Kisah 2 ayat 23 ya, bahwa itu menurut eh, apa eh, keputusan kehendaknya, ya, keputusan kehendaknya, ya. Jadi ketetapannya, menurut ketetapannya. Jadi makanya eh, di Kisah Para Rasul dicatatkan bahwa Allah telah menetapkan Kristus, gitu, ya. Sorry, terbalik ya. Kristus telah ditetapkan Allah, ya kan? Gitu. Jadi doanya itu kelihatan ya, doanya itu seperti ya yang dikehendaki, memang yang menjadi kehendak Allah. Eh, Kalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, ya, jadilah kehendakmu. Nah, jadi Yesus sendiri memberikan contoh, saudara, mengenai penyerahan diri, ya, menyerahkan kehendak pribadi dan tetap taat, walau itu berarti penderitaan, walau itu berarti kehilangan segala-galanya, walau itu berarti kesepian, gitu, walau itu berarti perpisahan, gitu. Jadi dari keempat ini, saudara ya, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Tapi di dalam waktu yang malam hari ini, eh, jadi saya ulangi ya, saudara ya. Jadi ujian terbesar orang percaya itu adalah pertama ujian imannya, ya. Fokus pada yang tidak kelihatan. Itu akan banyak ya. Ketika kita mampu melewati ujian itu, atau dari hari ke hari kita bisa terlatih untuk memahami itu, kemudian mengalami itu, bahkan menikmati pengalaman itu, maka itu banyak menjawab hal, gitu. Apa sih yang terjawab di dalam hal itu? Itu nanti di bagian terakhir itu saya akan urai mengenai gimana sih bersuka cita dalam segala keadaan itu. Itu hanya bisa terjawab kalau orang sedang dalam proses eh, imannya itu diuji, gitu. Artinya apa? Diuji fokus pada hal yang tidak kelihatan, ya. Berharap pada hal yang tidak kelihatan. Menaruh eh, pengharapannya pada hal yang tidak kelihatan. Atau tetap percaya walau itu tidak terlihat.
Makanya hati-hati dengan mujizat. Mujizat itu memberikan bukti Allah hadir. Tapi sebenarnya Allah tidak mau membuat saya dan saudara untuk kemudian fokus pada mujizatnya itu, di mana mujizat itu terlihat. Dia ingin saya dan saudara tetap fokus pada Dia yang tidak terlihat itu. Itu saya mau bilang tipis, sebenarnya tebal ya bedanya. Cuman karena orientasi pikiran kita memang sudah terkondisi seperti itu. Makanya berbahagialah orang yang tidak melihat, namun tetap percaya. Ya kan? Ya, itu hal-hal yang sebenarnya memainkan banyak elemen, saudara, dimensi dalam hidup kita. Ya, kalau saudara percaya pada God sovereignty, ya, sovereignty, ya, kedaulatan Allah itu, bahwa Allah berdaulat, nih, Allah berdaulat, Allah maha tahu, ya, dan kalau Allah maha tahu, ya, maka dia, ya, maka dia pasti menentukan apa yang dia sudah tahu, kan gitu kan? Tidak ada tidak ada yang dia gini loh. Apa yang terjadi itu pasti pasti sesuai dengan keputusan kehendaknya. Coba baca Efesus 11 ayat yang pertama. Efesus sampai 6, Bapak. Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah itu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi kalau saudara bilang Allah itu berdaulat, bahwa bagi dia tidak ada yang bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Dia bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dan dia punya maksud. Menarik ya. Dia punya maksud. Dan dia bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara, semakin saudara percaya begitu, saudara pasti bisa bilang, ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku teguh. Saudara, tapi kadang kita nyanyi lagu itu, hati kita masih renyuh. Tapi Tuhan, sedih juga. Tapi di lidah udah keluar begitu. Nah, bagus. Keluarkan saja, biarkan perasaan itu mengikuti keputusan itu. Gitu. Jadi nyanyi terus. Gitu. Karena itu yang dikehendaki Allah darimu. Kan itu. Bahwa putuskan itu mengenai menurut kebenaran. Biarkan perasaan itu yang ikuti. Bukan surya ku harapkan. Karena surya kan lenyap. Ini menarik loh saudara, ya. Ingat ya, itu memahami itu penting, ya. Memahami itu penting. Tapi mengalami pemahaman itu jauh lebih penting. Itu mengalami pemahaman itu. Jadi saudara kalau paham Allah itu berdaulat, ya, maka mengalami bahwa Allah itu berdaulat itu jauh lebih penting. Bahkan yang jauh lebih penting adalah menikmati pemahaman bahwa Allah itu berdaulat. Saudara kalau menikmati pengalaman bahwa Allah itu berdaulat. Saudara tidak menantikan mujizat, gitu. Saudara bahkan tahu mujizat itu akan datang, tapi saudara matanya tidak bergeser dari Dia yang membuat mujizat itu. Saudara hanya akan bilang, sempat membuatku terpesona, hanya sempat buat saudara terpesona. Tapi fokusnya tetap Dia yang buat mujizat itu. Nah, saudara, ya, eh, kita bisa lihat nih, ya, contoh ya. Ini kan kita yang penting sih mengalami. Kita coba lihat kehidupan Ayub. Ini kita lanjutin besok, tapi kita coba mulai ya. Kehidupannya menggambarkan sangat jelas pengalaman itu, bahwa ujian
terbesar orang percaya itu adalah iman, iman, ujiannya mengenai kesetiaan gitu ya. Ujiannya mengenai penyerahan diri. Nah, saudara, eh, ini ini kebetulan Ayub masuk dalam melewati penderitaan, melewati kehilangan, melewati eh, berkat. Ini nih, saudara. Ayub itu melewati berkat-berkat yang besar kan. Saudara coba baca dari ini ya, Ayub 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 1 ayat 1 sampai 5. Ayub 1 Ayat ayat. 1 ayat 1 sampai 5. Hmm. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam timah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di Oh, rumah. sampai ayat 3 dulu, sampai ayat 3. Jadi ujung ayat 3 itu dikatakan bahwa jadi selain dia memang orang takut akan Allah gitu ya. Ini moral standar, jujur, saleh. Dia takut akan Allah. Jadi udah masuk ini ya, uh, spiritual moral juga gitu ya. Dia bukan hanya moral umum orang yang jujur gitu ya. Ada nggak sih orang taat takut Allah dan tidak jujur? Saudara kok nggak bergeming? Buat saya itu lucu ya. Ada nggak orang kan Nggak moral ada, nggak ada. moral umum itu kan jujur, tapi orang jujur. Terus moral yang lebih tinggi kan takut akan Allah kan gitu. Tapi ada nggak orang takut akan Allah tapi nggak jujur? Nah, tapi selain itu dia itu apa sudah dikatakan di bagian terakhir tuh ayat 3 lebih kaya daripada semua orang di sebelah timur gitu. Itu kontradiksi. Nah, itu paradoks Pak Anton. Nanti di sesinya Pak Anton dibahas ya. Oke, saya tuh bahasnya itu yang sensasional-sensasional, saudara ya. Nanti detail-detailnya itu di sesi-sesinya Pak Anton, Pak Roni ya. Oke, jadi kalau kalau di ini saudara ya, kalau di bagian ilmu-ilmu itu Pak Anton sama Pak Roni itu ilmu pengetahuan, benar-benar saintis. Kalau saya itu ilmu nujum. Jadi ini apa menerawang, sifatnya menerawang ya. Oke, iya batiniah, ya ilmu batin. Manajemen kolbu. Jadi jadi saudara perhatiin ini. Ujiannya bisa saja nih. Ujiannya itu Ayub itu. Jadi jangan katakan kan orang taunya ujiannya Ayub penderitaan, ya. Dia itu lebih kaya daripada semua orang di sebelah timur. Gitu. Dia orang kaya, gitu, ya. Oke, kita coba ya. Eh, jadi kisah awal Ayub itu orang saleh, takut akan Allah, ia melakukan semua yang benar secara lahiriah, gitu. Jadi dikatakan, eh, jadi iman Ayub itu sebenarnya tulus ya, tapi berpusat pada pemahaman tentang kebaikan Allah yang terlihat. Nah, ini berkaitan dengan tadi nih. Jadi dia ini coba saudara tangkap ya. Dia dia ayat 4 sampai 5 itu kan bilang gini nih. Dia kan biasanya pesta kan, anak-anaknya itu bergilir. Tapi eh, karena dia itu
dikatakan apa ya? Dia itu takut atau apa ya? Eh, ya dia tuh khawatir mungkin anak-anaknya itu berbuat dosa gitu, sehingga dia itu pagi-pagi selalu mempersembahkan korban gitu. Coba tangkap cara pikirnya dia nih, cara pikirnya. Jadi dia tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu baik. Jadi dia akan baik. Karena Allah baik, maka dia pasti baik-baik. Karena Allah itu baik. Baik untuk dia, maka dia pasti baik-baik. Sehingga karena Allah itu baik dan dia baik-baik, maka dia akan selalu menjaga supaya dia juga baik kepada Allah dengan cara mempersembahkan korban, gitu. Itu bisa dia dibalik sama dia, saudara. Bahwa kalau dia mempersembahkan korban, maka Allah itu harus selalu baik, gitu. Jadi seperti hukum sebab akibat gitu. Jika maka gitu. Jika maka. Kalau dia baik, Allah juga harusnya baik. Karena Allah baik, maka dia akan selalu baik kan gitu sama apa kepada dia gitu. Nah, dia balik. Kalau dia baik, maka Allah akan selalu baik. Itu karena dia terfokus pada apa yang dia lihat gitu. Dia baik, dia 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 jujur ya. Dia takut akan Allah, dia apa tadi? Eh, membawa persembahan kepada membawa korban bakaran ya, pakai korban bakaran kepada Allah gitu. Sehingga dia diberkati gitu. Ya, dia diberkati, dia menjadi orang kaya. Itu terpatri itu di dalam pikirannya, ya. Jika Allah itu baik, hidupnya pasti akan baik, ya. Maka dia akan membawa persembahan korban kepada Allah. Faktanya begitu, sehingga dia terpola dengan eh, keadaan yang dia bisa lihat itu. Dia bisa lihat dengan mata. Ya, jadi bayangkan tadi yang kita bilang ujian iman itu adalah ketika kita diuji apa yang ketika kita diuji apakah kita selalu terfokus pada yang kelihatan dibanding dengan yang tidak kelihatan. Gitu. Dalam hal ini ya saudara ya, dalam hal ini konteksnya adalah bahwa yang kelihatan itu adalah berkatnya Tuhan dan yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan yang memberi berkat gitu ya. Tuhan yang memberi berkat. Ya. Nah, sehingga kalau lihat ayat 4 dan 5 itu dikatakan bahwa dia selalu eh, apa eh, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa gitu. Ya, coba lihat kalimat terakhir di ayat 5 itu, Ayub pasal 1, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi dia selalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian gitu. Jadi kan ada banyak eh, apa eh, anak-anaknya kan, ya anak-anaknya kan banyak ya, 7 anak ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, anaknya 10 ya gitu. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya. Jadi Ayub benar-benar takut akan Allah dan menjaga kekudusan keluarganya melalui persembahan korban tadi. Tetapi dasarnya itu adalah hukum tadi, ya. Jika aku hidup benar, maka Allah akan melindungi aku dan keluargaku. Kalau aku hidup benar. Jika aku beribadah, maka hidupku akan terjaga dari penderitaan, dari kekurangan, dari malapetaka, dari kehilangan. Waduh, tiba-tiba dia diuji dengan kehilangan. Dia diuji dengan penderitaan. Apakah dia salah? Kan dia kan dia kan jujur. Dia kan saleh, dia takut akan Allah. Dia membawa persembahan kepada Allah. Bahkan dikatakan dan Ayub senantiasa melakukan itu. Jadi ada apa saudara? Dia diuji mengenai apa? Diuji mengenai siapa Allah itu sebenarnya. Gitu. Siapa Allah itu sebenarnya, ya? Apa yang ada di balik rencanaannya Allah mengenai dia gitu, ya, mengenai dia. Nah,
Jadi imannya Ayub itu adalah iman yang iman yang taat gitu. Imannya uh, iman yang takut akan Allah gitu. Tapi imannya itu takut akan Allah karena apa? Karena Allah baik, karena Allah memberkati. Bahkan dibalik oleh dia kan. Waduh, dia membawa persembahan supaya apa? Supaya Allah terus baik, terus baik. Dan jangan sampai Allah membawa malapetaka di dalam hidupnya dan keluarganya. Terjaga. Jadi dia ingin menjaga format itu, gitu, format itu, ya. Dia seperti ada polanya gitu. Allah tahu bahwa pola itu nggak benar, gitu. Makanya dimurnikan iman ketaatan, iman kesalehannya itu, ya. Nah, kita kita coba konfirmasi ya, saudara. Kita coba cek ya di dalam ayat yang lain. Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 10. Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 10. Dikit lagi ya. Kita lanjutkan besok, tapi supaya selesai ini. Pasal 1 ayat yang 9 dan 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi, saudara perhatikan kan, di sini sebenarnya terkonfirmasi juga ya bahwa engkau memberkati pekerjaannya dan ternaknya berlimpah di negeri itu, kan? Jadi, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikannya? Ini sebenarnya secara umum nih, saudara, bahwa uh, pola umum agamawi itu adalah uh, ya Allah memberkati karena apa? Karena orang itu taat, gitu. Ya Allah memberkati karena orang itu taat. Kalau orang taat, maka Allah memberkati. Nih, jadi poinnya adalah ketika dibalik, ya, ketika dibaliknya. Jadi eh, Ayub taat karena Allah memberkati. Seolah-olah kesalehan adalah investasi agar berkat tidak hilang. Pernah nggak kita gitu, saudara? Ya, do, ya berdoa, mulai taat gitu, supaya ya doanya dijawabkan. Padahal lagunya bilang, meskipun aku tak terjawab. Ya, jadi lanjutin dulu lagunya satu satu bait itu ya. Meskipun aku tak terjawab, meski Pun Tetap hatiku, memiliki percaya. belum Mbak, belum. Meski pun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. harusnya kan begitu, ya kan? Ya kan, bukan eh, apa, bukan bukan kenapa dia tetap ku tetap memilih untuk mengucap syukur itu kenapa? Karena sesuatu yang lain di luar berkat, nanti kita ngomong tuh apa itu ya. Kan tujuannya ke situ, gitu. Bukan karena doanya dijawab dengan which is doa itu hasilnya berkat gitu kan. Nah, itu yang ingin diuji. Nah, pola iman religius itu atau agamawi itu kan polanya adalah oh, kalau saudara apa kalau orang tersebut
taat, maka dia akan diberkati. Nah, kalau dia diberkati, pasti karena dia taat, gitu. Itu pola yang terbentuk. Nah, Tuhan ingin menguji dan merombak itu di dalam Ayub. Jadi ujian Allah terhadap Ayub bukan karena ia meragukan kesalehan, bukan meragukan ketaatannya dia, tetapi Allah ingin memurnikan dasar imannya itu, dasar percayanya itu, motivasi. Bagaimana pengenalan dia akan Allah yang Allah yang berdaulat itu, tetapi Allah yang juga kasih itu, Allah yang juga adil itu, gitu, ya kan? Tuhan ingin menguji, ya, apakah apakah Ayub akan tetap menyembah Dia jika semua berkat itu hilang, gitu. Nah, kita bisa lihat nih, saudara ya. Jadi rupanya Ayub tuh nggak tiba-tiba rohani banget. Ah, sorry, Ayub itu tidak tiba-tiba kemudian langsung berubah, enggak loh, saudara. Nah, coba saudara baca Ayub 29 ayat 2 dan 6. Jadi Ayub tuh sempat punya nostalgia mengenai mengenai apa? Mengenai pola pikir lamanya gitu, ya. Mengenai pola pikir yang memang memang ingin Tuhan rombak itu bahwa eh, oh jika maka gitu. Jika maka kalau aku baik, ya kalau Allah itu baik pasti dia berbuat baik kepadaku. Maka aku membawa korban persembahan, aku menyembah. Nah, kalau aku membawa korban bakaran, ya korban persembahan, aku menyembah dia, maka dia pasti baik gitu, ya. Coba Ayub 29 ayat 2 dan 6. Ayat 29, ayat 2 dan 6. Ah, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ayat 6. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih Hmm. dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Jadi dia bilang hari-hari ketika Allah melindungi aku. Itu nggak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Jadi Ayub mengingat masa ketika hidupnya penuh kelimpahan dan ia sebut itu sebagai masa ketika Allah bersamanya. Seolah-olah ketika semuanya itu hilang, Allah tidak sedang bersamanya. Kan kita sering gitu kan. Ketika badai itu datang, kita ingin badai itu pergi, padahal Tuhan ada di dalam badai itu. Ya, artinya dalam persepsinya itu kehadiran Allah itu diukur dari keadaan baik, gitu. Apa yang terlihat, gitu, dari berkat, gitu. Itu itu kalau kita hancurin keadaan itu, saudara, ya, daging kita itu teriak gitu. Waduh, kan memang itu yang membuat seolah-olah bukan seolah-olah. Itu yang membuat eh, eh, apa kenyamanan kita itu kita menjadi nyaman bahwa Allah itu hadir gitu. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi dia dia padahal itu udah pasal 29, ya. Itu udah pasal 29. Itu udah jauh, udah hampir-hampir 38 ya. Itu kan sampai 38 tuh. Ya dari 2 sampai 38 itu 3 sampai 37 ya. Sampai 37 itu kan masa-masa di mana Ayub kehilangan ya segala sesuatu penderitaan gitu ya. Itu dia masih ingat itu ya. Nah, coba satu ayat lagi. Ayub pasal 10 ayat yang ketiga. Ayub pasal 10 ayat yang ketiga. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan
membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Hmm. Dia bingung gitu. Dia bingung sebenarnya, ya. Sekaligus kecewa gitu. Gitu. Kan dia bilang, apa untungnya bagimu menindas gitu cerita. Dan Iko pernah nanya kan, itu kita nanti tuh, ya ini kan bagus nih kita pelajari ini tuh nanti kita masuk tuh ke penderitaan, kehilangan, eh, kesendirian, kesepian gitu ya. Ini Tuhan hadir nggak sih di sini? Gitu. Terus kalau dia hadir, sebenarnya apa yang dia mau perkenalkan gitu ya? Ya. Kalau 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 nih saudara ya, kalau kelimpahan gitu ya, kalau apa kemeriahan gitu ya, pesta gitu kan, itu kan kita nggak perlu nanya Tuhan di mana kan gitu. Ya Tuhanlah yang di sana yang bawa kemeriahan, yang bawa pesta kan gitu kan. Gitu. Nah, di sini Ayub kalau lihat ya dia bilang hari-hari ketika Allah melindungi aku. Dia persepsikan bahwa Allah itu hadir di saat-saat keadaan baik gitu. Sampai dia bilang, apa tadi? Apa untungnya bagimu menindas gitu ceritanya kan. Apa untungnya bagimu membuat saya menderita kan gitu. Ya kan? Ayub bingung dan kecewa ya. Karena penderitaan itu di dalam polanya tadi yang jika maka gitu ya, jika Allah baik, maka dia akan baik-baik, maka maka dia akan membawa korban persembahan dan dia kalau membawa korban persembahan, dia eh, menyembah Tuhan, maka dia pasti Allah pasti baik dengan dia, Allah pasti memberkati dia. Jadi dia dia sebenarnya bingung gitu ya. Eh, karena penderitaan itu tidak cocok dengan konsepnya tentang Allah yang baik itu. Gak pas. Justru Allah ingin memperkenalkan itu. Ya, ini memperlihatkan bahwa pemahamannya tentang Allah itu ya masih terikat kepada apa yang dia lihat berkat. Ini bagus loh, saudara. Semakin saudara mengerti ini, semakin saudara apa? Tidak akan khawatir, ya. Aku tidak khawatir. Apa ya? Apa yang aku makan tidur pakai, ya. Jadi iman Ayub pada awalnya tulus, tapi belum murni. Makanya bagus ya Paulus bilang, dan aku memelihara iman. Rupanya imannya Paulus juga diuji. Nanti kita belajar tuh ini mulai Ayub dulu. Kapan itu? Dalam proses yang seperti apa? Ketika uh, ada dimensi lain kan? Iman Paulus diuji sampai dia bilang, aku memelihara iman. Ya, ia percaya pada kebaikan Allah sepanjang hidupnya dalam keadaan baik. Itu yang diuji. Jadi melalui ujian Allah membawanya dari iman karena berkat atau kebaikan Allah atau apa yang kelihatan gitu ya. Menjadi iman karena apa? Karena pengenalan akan Allah, akan kedaulatannya, akan kasihnya. Allah yang tidak kelihatan gitu. Jadi Allah sebenarnya mau memperkenalkan bagaimana harusnya Ayub itu ya tidak ditransaksional dengan Allah gitu ya, tetapi pada relasionalnya dengan Allah. Nah, saudara, kita mengenal Allah itu memang lewat ajaran, tidak pengalaman baik atau berkat, tapi belum melalui apa? Pengenalan akan Dia di dalam kehilangan, gitu. Pengenalan akan Dia di dalam derita, pengalaman dengan Dia dalam pencobaan, gitu. Pengalaman dalam Dia dalam apa? Dalam kesendirian, gitu, dalam kesepian, gitu. Ya, konteks kehidupan kita itu kita uh, ya kita hidupnya benar, kita berdoa, rajin ini ya teman-teman yang pelayanan ya, rajin pelayanan gitu kan, tiba-tiba datang masalah besar gitu. Sakit, gagal, pekerjaan hilang gitu. Dimarahin bos,
dapat SP bahkan kematian ya yang mungkin terjadi dalam keluarga dekat gitu ya. Jadi tanda tanya seolah-olah itu case-nya kan. Kita kaitkan gitu. Padahal itu sudah terjadi di zaman Ayub dan Tuhan memurnikan Ayub. Itu konteks di kehidupan kita tuh ya. Nah, kita akan bertanya mengapa Tuhan izinkan padaku padahal aku sudah berusaha hidup benar gitu. Ya. Nah, Saudara, dari ini bagian terakhir ya. Dari pengalaman Ayub ini, kesalehan tidak menjamin hidup bebas dari penderitaan. Kesalehan tidak menjamin hidup kita bebas dari kehilangan. Kalau kita ngomong kayak gitu, seperti nadir kita itu darahnya berhenti. Ya. Allah tidak sedang menghukum di dalam keadaan derita. Allah tidak sedang menghukum dalam keadaan kehilangan. Allah sedang menguji fondasi iman, menguji motivasi iman, menguji kemurnian iman kita. Apakah kita percaya karena keadaannya baik-baik saja? Atau kita percaya kepada Allah karena Allah tetaplah Allah? Gitu. Ya. Apakah kita percaya karena Allah tetaplah Allah saja gitu. Bukan Allah karena yang lain-lain. Mengerti nggak saudara ya? Ya. Kita percaya Allah karena ketika Allah melakukan sesuatu dari dirinya, keluar dari dirinya, kebaikan, berkat, penghiburan. Kenapa kita tidak percaya Allah? Cukup karena Dia Allah. Gitu. Gitu. Ya. Kan kadang kita bilang sama orang begitu, aduh, ini ada orang kan, orang yang dekat mengunjungi kita kan gitu. Aduh, kita senang kan, saudara senang ya. Misalnya orang tua datang kita senang, terus orang tua bilang, aduh maaf ini nggak tadi nggak sempat beli ini, nggak sempat beli ini. Kita nggak pusingin toh? Ada nggak keinginannya? Ada. Kita udah lihat apa yang dia. Enggak. Tapi tapi sebenarnya kalau kita itu orang yang dekat, kita bilang ya apa ya kita ingini dia kan gitu, bukan karena keadaan yang dia bawa atau karena sesuatu yang keluar dari dirinya gitu ya. Jadi saudara ya tetap taat ya, tetap tadi tetap melayani Tuhan gitu ya, tetap membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan walaupun keadaannya tidak baik-baik saja gitu. Keadaannya eh, tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Ayub 1 ayat 21 kan itu katakan bahwa apa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Saudara, ada buku ya, dan itu satu lagi ini ya, lagi banyak dibahas di dunia. Judulnya itu Die Die to Zero, Die to Zero gitu. Jadi mati itu udah nggak punya apa-apa gitu. Gitu. Jadi kan banyak orang yang mengumpulkan kan, mengumpulkan gitu, ya. Terus membangun gedung terus dikasih nama sama dia. Nah, ini tuh die to zero. Jadi mati menuju menuju nol gitu. Jadi kalau mati pas mati ya udah dia nggak punya apa-apa lagi gitu. Gitu. Dia mati udah nggak punya. Jadi pemahamannya ya nikmati aja masih lagi hidup gitu kan. Lagi hidup nikmati gitu. Oke. Nah, eh, jadi Ayub bilang gitu kan, eh, apa? Dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku juga kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sebenarnya dia sudah mulai dari pasal 1 ayat 21 itu dia sebenarnya udah mulai mengenali itu saudara, udah mulai. Tapi belum selesai, makanya saudara bayangkan ya,
Imannya tuh diuji. Baru mulai diuji dia udah sadar. Tapi belum selesai ujiannya. Saudara bisa tangkap nggak itu? Ya, udah mulai diuji, tapi belum selesai ujiannya. Kan setelah itu malah di mulai pasal 3 malah kehilangan ini, kehilangan ini. Sampai dia, sampai ayat, sampai pasal 42 baru, ya, baru dia ekspresi total gitu pengalaman itu gitu. Ya, di sini terjadi pergeseran yang kita bahas tuh minggu lalu ya, pergeseran iman. Jadi mulai pergeseran iman. Sebelum diuji, Ayub bersyukur karena apa? Karena diberkati kan. Ayub pasal 1 ayat 5. Nah, setelah diuji, Ayub tetap bersyukur meski semua berkat itu hilang. Ya, jadi Ayub pasal 1 ayat 21. Gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa iman yang tulus ya di ayat 5 itu tapi masih terikat, masih terkait karena keadaan baik atau berkat. Ya. Tapi di ayat 21 iman yang sudah mulai berpusat pada pribadi Allah itu sendiri. Gitu ya. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan gitu. Dia sudah mulai eh, mengenali gitu ya, mengenali akan kedaulatannya Allah itu. Nah, besok kita lanjut saudara ya, ujian ujian Ayub selanjutnya gitu. Nah, itu nanti kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Ya, kita tutup dalam doa ya. Bapak, terima kasih untuk eh, penyingkapan setiap benih firman supaya kami boleh eh, menerima sesuatu dari pertumbuhan setiap benih firman itu dan kami percaya bahwa kebenaran itu akan terus menjadi penopang di dalam pemikiran kehidupan kami supaya pemikiran-pemikiran kami eh, diarahkan pada kehendakmu sendiri apa yang menjadi eh, tujuanmu di dalam kehidupan kami. Kami dibentuk, kami dituntun untuk eh, berpusat pada apa yang kau kehendaki. Kami belajar dan baru mulai belajar bagaimana supaya kami digeser pusat kami. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kami digeser pusat kami menuju pada Engkau yang cukup di dalam kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan untuk mengalami kebenaran itu dan sampai pada menikmati pengalaman dari setiap kebenaran itu. Teruslah bekerja ya Roh Kudus, sekalipun kami berhenti tetapi Engkau terus bekerja, memulihkan dan mengembalikan kembali segala sesuatu yang telah hilang uh, sejak semula supaya kembali dibentuk di dalam hidup kami, kembali untuk sampai pada tingkat yang Engkau sendiri kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.